Halo teman-teman kelas 11, bertemu lagi dengan Pak Anggit. Kali ini kita akan membahas materi yang tersisa dari bab sel serta transfer zat pada membran. Hari ini kita akan membahas mengenai sintesis protein dan juga reproduksi sel. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu tentang sintesis protein, teman-teman ya. Oke, nah Pak, kita akan buka dengan pertanyaan, teman-teman. Kira-kira kalian masih ingat nggak ya? Apa yang disebut sebagai sintesis protein? Lalu jika dikaitkan dengan yang kedua, pertanyaan yang kedua ya teman-teman ya. Kira-kira apa ya organela yang berperan dalam sintesis protein? Nah, untuk dapat menjawab kedua hal ini, maka kita lihat slide berikutnya. Jadi, teman-teman, pada intinya, sintesis protein itu merupakan proses penerjemahan informasi pada DNA yang mengkode berbagai macam asam amino, sehingga nantinya dapat tersusun menjadi rantai protein. Ingat teman-teman bahwa protein itu dikenal sebagai polipeptida, ya, terdiri atas banyak monomer yang disebut sebagai asam amino. Jadi kalau misalnya ada puluhan hingga ratusan monomer asam amino yang lengkap, ya inilah yang disebut sebagai protein. Nah, kalau cuma satu satuan ini itu disebut sebagai asam amino. Dan asam amino itu terdapat banyak sekali di dalam sitoplasma, ya, di dalam cairan selmu. Cuman sel sebegitu banyaknya asam amino itu butuh suatu kegiatan di dalam sel, ya, yang dapat menyusun asam amino ini sesuai dengan kebutuhan sel maupun di luar sel. Karena itu, teman-teman, untuk dapat membentuk atau menyusun asam amino menjadi protein yang spesifik, maka itu butuh ibaratnya apa ya? Pak Anggit mengatakan seperti ada panitianya, begitu ya. Ada pelakunya. Tentu saja itu kita kenal sebagai organela. Jadi organela yang terlibat dalam sintesis protein adalah, coba kita lihat yang pertama, proses penerjemahan informasi pada DNA. Maka organela pertama yang terlibat adalah yang punya DNA. Siapa itu? Oke, teman-teman mengenal ada 3 ya memang. Tapi konteks di sini yang paling utama, Pak Anggit hanya ingin menekankan DNA yang ada pada nukleus atau inti sel. Oke. Lalu yang kedua, yaitu yang bisa melakukan sintesis protein yang paling utama adalah ribosom. Ingat, pada ribosom yang bebas di sitoplasma yang tersebar ya, itu untuk memenuhi protein yang ada di dalam sel. Nah, lalu bagaimana dengan protein yang untuk kebutuhan luar sel? Ya, itu akan diampu atau dikerjakan. Protein-protein itu akan dibuat oleh retikulum endoplasma yang kasar. Ya, ini yang akan memenuhi kebutuhan protein di luar sel. Caranya kemarin sudah diberitahu gitu ya, bagaimana mekanismenya. Nah, hari ini kita tuh akan lebih spesifik. Kalau kita mengatakan kemarin RE kasar atau ribosom itu melakukan sintesis protein, itu tuh yang seperti apa sih gitu ya. Nah, untuk bisa memahami ini lebih dalam, teman-teman, Pak Anggit ingin tarik kalian ke depan untuk mengingat lagi apa yang disebut sebagai DNA. Deoksiribos nucleic acid ya, DNA, teman-teman. Jadi, DNA ini sebenarnya ada di dalam sel, ya, terutama di dalam nukleusnya. Jadi DNA itu ibaratnya tuh rantai ganda, ya teman-teman sudah mengenal ini, yang sangat panjang teman-teman, berpilin, yang di dalamnya itu ada
fosfornya, ya, satu strukturnya, nukleotidanya, ya, itu ada gulanya, ada gula berbentuk gula ribosa, ya, deoksiribosa. Gula ini kehilangan satu oksigennya, makanya disebut sebagai gula deoksiribosa. Jadi kalau ini jadi sebenarnya itu adalah gula ribosa, teman-teman. Cuman kalau pada DNA, gulanya itu kehilangan satu atom oksigen, makanya disebut sebagai gula deoksiribosa. Ya, dan ini terdapat basa nitrogen. Ya, ini basa nitrogen. Panggil singkat BN gitu ya, BN. Nah, ini tuh sangat panjang, ada ribuan, ratusan ribu lebih ya. Jadi inilah yang disebut sebagai DNA. Itu kalau misalkan terurai, teman-teman, sebegitu panjangnya. Nah, saking panjangnya DNA di dalam selmu, itu harus dibentuk struktur yang lebih simpel sehingga bisa masuk ke dalam selmu yang kecil. Makanya DNA ini, teman-teman, itu tuh nantinya tuh akan digulung gitu ya. Digulung oleh protein yang disebut sebagai protein histon. Untuk akhirnya protein histon ini akan menggulung DNA sehingga akan terbentuk kromosom. Nah, kromosom inilah atau kumpulan DNA yang sudah terbentuk ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, inilah yang akan bisa cukup masuk ke dalam inti sel. Nah, mungkin ada yang tanya, loh, kalau begitu gen itu apa ya, Pak? Kok kita ngomong DNA itu pasti tidak lepas dengan gen? Gampang ya. Kalau DNA itu adalah sebegitu panjangnya, komplit gitu ya. Ada basa nitrogen, ada sangat panjang, kumpulan fosfat dan gula juga. Gen itu hanya sebagian kecil saja dari DNA, jadi sebagian daerah dari DNA yang mengkode sifat tertentu. Jadi dengan sebegitu panjangnya DNA, para peneliti itu sudah bisa memetakan. Oh, pada daerah DNA sekian dengan basa nitrogen ini itu menentukan sifat rambut, misalkan lurus, atau keriting, atau ikal. Itu oleh para peneliti itu sudah dipetakan seperti itu. Ya. Jadi kalau ini ada pengertiannya di bawah, kalau gen itu adalah informasi genetik yang terdiri atas urutan nukleotida ya, yang spesifik di dalam DNA. Kalau pada beberapa virus ya RNA karena mereka tidak memiliki DNA. Nah, genom itu sendiri merupakan komplement lengkap gen-gen suatu organisme. Jadi kalau DNA itu sudah dipetakan oleh peneliti, oh ini ada banyak gen nih, ini untuk memunculkan sifat tertentu, lalu sudah dikode secara lengkap, nah itu disebut sebagai genom. Ya, itu teman-teman. Oke, lanjutnya kita akan membahas tentang asam nukleat. Semoga teman-teman masih ingat bahwa asam nukleat itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah DNA, yang kedua adalah RNA. Ya, DNA sekali lagi deoksiribos nukleik asid, asam nukleat yang memiliki gula ribosa, di mana gula ribosanya itu kehilangan satu atom oksigen. Kalau RNA itu asam nukleat yang gula ribosanya itu utuh, ya, komplit atom oksigennya. Nah, RNA sendiri itu masih dibagi menjadi 3 macam berdasarkan letaknya dan fungsinya. Yaitu ada mRNA. Oke, ini mRNA itu terdapat di nukleus, jadi barengan dengan DNA, nanti akan menjadi pembantunya DNA. tRNA itu ada di sitoplasma. Oke. rRNA atau ribosom RNA itu ada di ribosom sebagai salah satu komponen penyusun ribosom. M itu messenger atau duta, pengirim pesan. Oke, teman-teman. Kalau tRNA itu adalah transfer RNA. Jadi nantilah ini yang akan mentransferkan asam amino ya ke dalam ribosom. Dan rRNA ini adalah penyusun saja dari ribosom. Jadi kalau
kita nanti spoiler ya, yang penting dalam sintesis protein itu adalah mRNA dan tRNA. Ini yang paling penting. Itu teman-teman. Lalu asam nukleat itu sendiri merupakan polinukleotida. Poli itu banyak, nukleotida itu yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Yaitu satu nukleotidanya terdiri atas satu gugus fosfat, satu gula pentosa, bisa deoksiribosa, ya gula ini tuh bisa deoksiribosa, atau bisa juga ribosa. Ya, kalau DNA ya yang deoksiribos, kalau RNA yang ribos. Oke, itu teman-teman. Lalu satu basa nitrogen. Ingat basa nitrogen itu ya ini ya, basa nitrogen itu kalau purin itu ada adenin dan guanin. Itu kalau pada DNA dan RNA. Ada yang jenis pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Oke. Nah, ini kalau pada DNA, tapi kalau pada RNA, posisi timin akan digantikan dengan urasil. Oke. Dan pasangannya, karena ini mereka berpasangan ya, A itu dengan T atau dengan U kalau dengan RNA, sedangkan G itu dengan sitosin. Sama ya, DNA dan RNA itu sama. Itu teman-teman. Yang membedakan berikutnya adalah dari DNA dan RNA ya, selain gula, ini ya namanya tadi. Selain gula tadi, yaitu strandnya atau rantainya. Kalau DNA itu tuh ganda. Kalau teman-teman lihat ini basa nitrogennya itu saling terhubung. Nah, hubungan basa nitrogen satu dengan yang lain ini itu terhubung dengan suatu ikatan hidrogen. RNA sebaliknya, dia tuh hanya punya satu sisi saja dari nukleotida. Jadi tidak ada strand yang kedua yang jadi pasangannya, hanya rantai tunggal. Itulah perbedaannya. Berikutnya, ini tadi Panggil sudah mengatakan ya, nukleotida. Ini satu nukleotida itu ya segini ini. Dan ingat bahwa antara, satu nukleotida itu Oke, Pak Angit ulangi ya. Jadi satu nukleotida itu kan tadi terdiri dari fosfat. Sebentar teman-teman, Pak Angit. Oke, tadi kan Pak Angit mengatakan bahwa terdiri dari fosfat, gula, dan juga satu basa nitrogen. Nah, segini. Ini adalah satu nukleotida. Nah, teman-teman lihat. Antara satu nukleotida, kalau pada DNA loh ya, nanti terhubung ke nukleotida yang lainnya, itu menggunakan ini, ada ikatannya. Inilah yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Kalau antara guanin dan sitosin, itu ada 3 ikatan hidrogen. Ada 3 ikatan. Sedangkan A dengan T, atau nanti kalau pada RNA ya A dengan U, itu hanya ada 2 ikatan saja. Itu. Nah, sekarang Pak Agit ingin mengajak pada kalian untuk melihat bagaimana sih proses dari sintesis protein berdasarkan video yang ada berikut ini. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones.
Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Oke, teman-teman, itu tadi adalah video penjelasan singkat tentang sintesis protein. Silakan yang masih belum paham, kamu boleh putar lagi di titik di mana tadi video sintesis protein dimulai. Tapi Pak Anggi di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana tadi proses sintesis protein yang ada pada video. Oke. Kalau teman-teman tadi perhatikan, sebenarnya itu ada berbagai macam proses gitu ya. Cuma ada 2 proses utama untuk bisa mengatakan itu sebagai proses sintesis protein. Nah, kita lihat, jadi tadi ada DNA utama sebagai cetakan yang ada di nukleus. Lalu ada proses yang disebut sebagai transkripsi. Nah, nanti kita akan membedah lagi apa yang dimaksud dengan transkripsi. Ya. Lalu nanti ada juga tahapan. Dari transkripsi nanti akan ada ini, mRNA. Lalu mRNA nanti dengan bantuan tRNA, ya, dengan bantuan tRNA nanti akan terlibat dalam proses translasi, sehingga nanti hasil terakhirnya adalah protein ini. Jadi tadi yang ada di dalam video adalah yang pertama, ingat teman-teman bahwa saat memulai sintesis protein, nukleus itu yang di dalamnya ada DNA, itu DNA-nya itu harus dipecah. Apa yang dipecah? Ingat bahwa DNA itu kan tersambung antara nukleotida satu dengan pasangannya itu dengan ikatan hidrogen. Maka yang harus pertama kali dilakukan adalah memecah ikatan hidrogen itu pada DNA. Nah, tadi belum disebutkan, jadi pemecahan ikatan hidrogen pada DNA itu menggunakan enzim yang di dalam nukleus yang disebut sebagai enzim helikase. Oke. Kalau sudah dipecah, ini tuh seperti resleting yang kalau diturunkan dulu teman-teman. Jadi kan ini kan memisah gitu ya. Nah, itu nanti akan dimanfaatkan oleh sel untuk melakukan proses yang penting, yaitu transkripsi. Transkripsi di sini adalah pembentukan mRNA dari DNA template, DNA utama tadi yang sudah dipecah bahasa Inggris.
Ya. Dan ini terjadi di inti sel dan dibantu oleh enzim yang disebut sebagai RNA polimerase. Nah, inilah yang menyusun mRNA sesuai dengan DNA template, teman-teman ya. Sekali lagi, template di sini mengacu pada basa nitrogen dengan pasangannya itu loh, teman-teman. A dengan, kalau ini RNA berarti A dengan U, C dengan G, atau sebaliknya G pada DNA ketemu C gitu ya. Dan macam-macam. Nah, nanti kalau mRNA itu sudah komplit, sudah siap untuk dikeluarkan, maka akan terjadi proses yang ketiga, yaitu mRNA akan keluar dari inti sel menuju ke ribosom, atau mungkin juga ke RE kasar, ya. Sekali lagi tergantung tujuannya apa. Tapi di sini Pangit hanya mengambil salah satu ribosom. Berikutnya, kalau sudah menuju ribosom, akan terjadi proses translasi. Translate, berarti kata kunci adalah penerjemahan. Apa sih yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan adalah kode basa nitrogen yang dibawa oleh mRNA. Ya, teman-teman. Jadi penerjemahan mRNA oleh tRNA yang di ribosom, ya, untuk dapat menyusun asam amino menjadi protein yang diinginkan. Sekali lagi, penerjemahan mRNA dalam hal ini basa nitrogennya oleh tRNA yang tersebar di sitoplasma yang sudah membuat asam amino gitu ya. Dan itu nanti akan sesuai ya dengan susunan basa nitrogen mRNA. Basa nitrogen mRNA yang datang di ribosom. Sehingga akan tersusun asam amino spesifik dan nantinya akan ada proses yang kelima, yaitu karena asam aminonya sudah mulai tersusun banyak, maka pada akhirnya akan terbentuk rantai asam amino yang mana inilah yang nanti akan menjadi protein. Tetapi ingat bahwa suatu rantai asam amino itu perlu diubah menjadi protein itu di suatu organela yang teman-teman sudah kenal sebagai badan Golgi. Jadi rantai asam amino yang terbentuk akan diolah, diproses, dan dikemas demikian rupa sehingga menjadi protein di badan Golgi. Seperti itulah mekanisme dari sintesis protein. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu reproduksi sel. Oke, teman-teman, reproduksi sel. Nah, teman-teman pasti pernah mengalami fase yang seperti ini. Ya, ini adalah foto Panggit waktu masih bayi. Ya. Lalu ini sudah puluhan tahun yang lalu dan sekarang seperti ini. Nah, proses dari Panggit yang kecil menjadi bayi sehingga menjadi seperti ini sekarang, itu pasti tidak lepas dari yang namanya, ingat bahwa Panggit makhluk hidup, berarti ini pasti ada hubungannya dengan sel yang menyusun tubuh Panggit. Ini juga sama berlaku dengan kalian semua, teman-teman. Kalian pun juga terdiri atas sel. Nah, apa yang terjadi saat Panggit masih bayi, sel-selnya lalu sekarang sudah tumbuh dewasa? Pasti terjadi pertambahan ukuran, baik panjang kaki, tangan, dan lain-lain. Yang mengakibatkan Panggit itu bisa bertumbuh, pasti ada kaitannya dengan sel. Oke. Jadi apa yang terjadi saat Panggit bertumbuh? Apa yang terjadi pada sel-sel Panggit? Tentu saja Panggit bisa bertumbuh karena sel di dalam tubuh Panggit itu memperbanyak diri atau melakukan reproduksi sel. Memperbanyak diri. Nah, permasalahannya Panggit atau kita manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup yang dapat memperbanyak sel kita atau dapat mereproduksi sel kita. Maka di sini kita akan belajar hakikat dari
reproduksi sel atau pembelahan sel itu sendiri. Oke, maka mari kita langsung saja lanjut berikutnya ke bagian pembelahan sel. Jadi teman-teman, pada intinya pembelahan sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah langsung. Ini biasanya dilakukan oleh organisme yang sederhana, contohnya adalah bakteri. Ada juga pada sel yang kompleks itu akan melakukan cara yang tak langsung ini. Oke. Yang langsung itu contohnya satu, yaitu amitosis. Oke. Pembelahan yang tidak melalui proses mitosis, jadi langsung membelah. Nah, yang tak langsung ini nanti akan dipisah menjadi dua, yaitu mitosis untuk sel tubuh, oke, atau istilahnya adalah somatis, sel somatis namanya. Yang kedua adalah meiosis, ini dilakukan oleh sel kelamin. Oke, sel kelamin. Oke, sel kelamin atau sebentar. Maaf ya, panggilan ya tadi ya. Sel kelamin atau kita kenal sebagai gamet. Nah, gamet sendiri kalau pada cowok ya, pada pria itu kita kenal sebagai sperma. Kalau pada cewek atau perempuan kita kenal sebagai ovum. Jadi kalau mau ditanya, meiosis itu hanya terjadi pada sel kelamin atau gamet, tergantung kalau cowok sperma, cewek ovum. Nah, kalau mitosis itu terjadi pada sel tubuh. Intinya adalah selain sperma dan ovum, semua sel di dalam tubuh kita, kecuali sperma dan ovum, itu termasuk dalam kelompok sel tubuh atau somatis. Itu ya teman-teman ya, sebagai pengantar dasar. Kita akan langsung bahas yang pertama tentang pembelahan langsung atau amitosis yang sederhana dulu. Jadi sekali lagi teman-teman, amitosis atau pembelahan sel secara langsung itu adalah pembelahan sel yang tanpa melalui tahapan siklus sel ya, terjadi pada organisme prokariotik. Contohnya adalah bakteri. Nah, bagaimana mekanismenya? Cukup sederhana. Jadi yang pertama itu ingat bahwa prokariotik tidak punya membran inti ya. Jadi materi genetiknya itu langsung melakukan replikasi dan juga elongasi. Elongasi itu adalah pemanjangan. Jadi memanjang DNA. Oke, setelah membelah dan memanjang, lalu memisah. Dan saat memisah ini diikuti dengan dinding sel dan membran plasmanya itu mulai melekuk ke dalam atau mulai membelah. Teman-teman lihat ini mulai melekuk ke dalam. Mulai melekuk ke dalam. Terus ini akan terjadi hingga airnya menutup, sehingga akan terjadi gambar yang ketiga. Ya, ini akan menutup sempurna, cuman belum lepas. Ini akan membelah secara sempurna tapi belum terlepas. Nah, keadaan seperti inilah yang disebut sebagai terbentuk septum ya, atau sekat. DNA-nya sudah terpisah secara sempurna. Yang terjadi berikutnya adalah septum itu akan membuat bakteri itu bisa terpisah secara sempurna. Sehingga yang tadinya awalnya itu satu sel bakteri akan menghasilkan dua anakan yang serupa. Nah, pembelahan seperti itulah yang dikenal sebagai pembelahan biner. Ya, itu. Kalau begitu, kita langsung saja untuk yang kedua, yaitu pembelahan tak langsung. Nah, pembelahan tak langsung ini memang kebanyakan terjadi pada sel-sel yang lebih kompleks atau eukariotik, termasuk kita manusia. Nah, sekarang kita akan membahas yang mitosis dulu ya teman-teman ya. Jadi pembelahan yang dilakukan oleh sel tubuh kita. Ya. Jadi, teman-teman, ini adalah gambar siklus sel. Setiap sel tubuh atau sel somatis di dalam tubuhmu itu melakukan satu tahapan fase ini, siklus ini. Teman-teman nggak perlu bingung dulu, panggil jelaskan perlahan ya. Jadi ingat bahwa
ini M ini adalah mitosis, G1 ini adalah growth, itu yang pertama. Oke, S itu adalah sintetik, G2 itu adalah second growth, jadi pertumbuhan yang kedua, baru mitosis. Dan nanti namanya siklus itu muter, seperti itu terus akan terjadi pada sel-sel berikutnya. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat dulu. Yang pertama itu kita awali dengan yang growth 1. Oh ya, maaf, Panggit lupa mengatakan. Jadi M atau mitotic phase yang ada di sini itu adalah agenda utama. Ya. Jadi sebelum ada mitotik itu ada masa persiapan, yaitu mulai dari G1, S, dan juga G2. Jadi dari G1, S, dan G2 ini dikenal sebagai interface. Masa persiapan, interface. Ya, baru nanti bisa melakukan mitotic phase yang ada di sini. Nah, mitotic phase nanti urut dari mulai profase, metafase, ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sekarang Pak Anggit ingin membahas mengenai interface dari mulai G1 sampai G2. Jadi, apa yang terjadi pada interface ini? Sekali lagi, di sini merupakan fase persiapan sebelum pembelahan sel secara mitosis. Di sini tujuannya adalah untuk mengumpulkan energi sel dalam bertumbuh, replikasi DNA, lalu juga untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan dalam pembelahan, serta untuk persiapan pembentukan organela sel yang baru. Tadi ada 3 subfase ya, interfase teman-teman. Jadi ada G1 atau growth 1, yaitu di sini sel akan mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Biasanya itu terjadi dalam kurun waktu 6-12 jam. Lalu berikutnya S atau sintetik. Intinya adalah di sini terjadi pembentukan DNA serta replikasi DNA untuk sel yang akan membelah itu sendiri. Waktunya 6-8 jam. Lalu berikutnya adalah sel itu mengalami pertumbuhan kembali. Jadi akan lebih besar lagi dan di sini akan terbentuk organela-organela sel yang lebih lengkap dan bersiap untuk pembelahan sel. Membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Barulah saat interfase ini dari mulai G1, S, dan G2 selesai, baru akan masuk ke acara utama, yaitu mitosis. Ya. Nah, pengertiannya apa? Panggit ulangi lagi bahwa di sini terjadi pada sel somatis atau sel tubuh. Lalu sifatnya sama dengan sel induk. Ya. Jadi seperti di copy paste seperti itu. Dan sifat kromosom sel anak itu bersifat diploid atau 2N. Jadi set kromosomnya lengkap. Lalu tahapan mitosis pun melalui tahapan yang teratur dengan urutan profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman untuk mitosis. Ini adalah interfase seperti ini. Ingat bahwa di sini teman-teman masih ingat ya, organela yang berperan penting sebagai kutub pembelahan, yaitu sentriol. Nah, ini tuh pembelahan sel itu ibaratnya seperti tarik tambang, teman-teman. Nah, nanti kita lihat apa miripnya. Oke. Jadi, ini adalah interfase. Kalau teman-teman lihat, ini ada sentriol. Ini di sini sentriol. Ini nukleusnya. Lalu, kita lihat apa yang terjadi saat mengalami mitosis. Yang pertama adalah profase. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat profase di sini, kalau kita bandingkan dengan yang interfase, perbedaannya adalah ini. Jadi sentriolnya itu tuh mulai bergerak. Ini kan sentriolnya ada 2 ya. Ini sentriol 1, sentriol 2. Ini tuh mulai bergerak menjauh satu dengan yang lain. Lalu di sini kalau teman-teman lihat, selain menjauh itu juga terbentuk semacam ada garis ini, teman-teman. Nah, inilah yang dikenal sebagai benang kromatin. Ya, benang kromatin.
Maaf, ini adalah benang spindle namanya teman-teman. Jadi benang yang nantinya akan menangkap kromosom itu adalah benang spindle. Lalu juga mulai terbentuk kromosom di sini. Nah, kita akan lihat ini adalah profase berikutnya gitu ya. Jadi masih profase juga. Kalau teman-teman lihat, ini membran intinya tuh hilang. Membran inti hilang, lalu materi genetiknya si DNA yang terbentuk menjadi kromosom tadi itu akan ditangkap oleh benang spindle tadi. Maka tahapan profase ini kalau mau dipersingkat adalah ini teman-teman. Jadi ciri-cirinya adalah benang kromatin itu akan membentuk kromosom. Lalu berikutnya membran inti larut. Nah ini yang penting, membran intinya larut. Anak inti atau nukleusnya pun menghilang. Lalu sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub yang saling berlawanan. Dan berikutnya sentriol satu dan yang lainnya itu akan terhubung dengan benang-benang yang disebut sebagai benang spindle. Itu teman-teman. Ya. Nah kita akan lihat tahapan yang kedua, yaitu metafase. Nah, yang terjadi metafase, ya, kalau kita lihat dari profase adalah ini teman-teman. Kromosom yang tadi ditangkap oleh benang spindle itu dijadikan lurus menjadi satu garis. Ya. Nah, garis yang lurus dengan kromosom ini disebut sebagai bidang ekuator. Jadi yang terjadi pada metafase yang ini ya, ini adalah benang spindle tadi mengikat sentromer kromosom atau bagian tengah dari kromosom. Lalu berikutnya kromosom itu dijajarkan jadi satu di bidang ekuator. Jadi lurus satu di tengah. Berikutnya kita akan bahas dari anafase. Nah, kalau teman-teman lihat di anafase, di sini kromosomnya tuh seperti dibelah gitu ya teman-teman ya, kata kuncinya gitu ya. Jadi dibelah dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Dan kalau teman-teman lihat benang spindle-nya itu ditariknya tuh karena ada pemendekan benang spindle. Ya. Jadi ciri-ciri dari anafase di sini dengan gambar ini ya teman-teman ya adalah satu, benang-benang spindle tadi itu memendek. Memendeknya benang spindle itu menyebabkan kromosom itu berubah menjadi dua kromatid. Ya. Jadi kalau tadi utuh seperti ini itu kromosom, nah tadi berubah menjadi dua kromatid. Jadi yang arah ini jadi ke atas geraknya, yang tadi di atas geraknya jadi ke bawah. Ditarik seperti itu teman-teman. Nah ditarik seperti ini. Nah satu ini disebut sebagai kromatid. Berikutnya, setiap benang spindle itu memegang satu kromatid, ya tadi sudah ditarik, dan ditarik ke arah yang berlawanan, kutub yang berlawanan. Itulah ciri-ciri dari anafase. Berikutnya, telofase teman-teman. Jadi telofase itu intinya adalah, ini gambarnya telofase. Yang jelas satu tadi kromatidnya sudah sampai di spindle yang berlawanan satu dengan yang lain. Lalu ciri khas berikutnya kalau teman-teman lihat, ini sudah mulai terbentuk membran inti lagi. Selain membran inti yang terbentuk, itu nukleolus juga mulai terbentuk ini di sini. Nukleolus juga mulai terbentuk. Ya. Jadi selain membran inti, nukleus mulai terbentuk dan juga ini yang penting. Nah, ini loh, apa yang terjadi? Ini membran plasmanya tuh mulai melekuk untuk membentuk sekat dan nantinya akan memisah menjadi sel sendiri-sendiri. Dan itulah ciri khas dari telofase. Pertama, mulai terbentuk membran inti lagi ya, setelah tadi hilang. Lalu kromatid yang tadi sudah sampai di sentriol akan menipis, hilang,
tetapi itu dalam rangka untuk membentuk nukleolus atau anak inti yang baru. Berikutnya, sitoplasma itu akan menebal dan akan terjadi sitokinesis, yaitu membran plasma atau membran sel akan melekuk ke arah dalam sehingga sel lama-kelamaan akan terbelah menjadi dua secara sempurna dengan DNA-nya sendiri dengan organelanya masing-masing. Itulah yang terjadi pada satu siklus pembelahan mitosis. Teman-teman, ini hanya gambaran saja teman-teman antara pembelahan sel lengkap ya, mulai dari interfase tadi ya. Ini interfase, lalu profase, metafase di tengah, anafase mulai ditarik, telofase mulai ada lekukan membran plasma. Oke. Lalu bagaimana dengan yang mitosis? Jadi, yang meiosis. Perbedaannya, kita hanya ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi kalau meiosis itu pembelahan yang mengakibatkan jumlah kromosom pada sel anak itu berkurang menjadi setengah. Nah, itulah ciri khas utamanya. Dan ini terjadi pada sel-sel kelamin saja, ovum atau sperma. Jadi ciri khasnya itu terjadi pada dua jenis sel kelamin itu saja dan kromosom itu dikurangi jadi setengah. Nanti hasil akhirnya adalah 4 sel gamet. Kromosomnya sudah menjadi setengah dari kromosom induknya. Jadi induknya itu 2N atau diploid, anaknya nanti itu jadi haploid. Itu teman-teman. Ya. Tahapannya itu ada banyak sebenarnya. Cuma ini serupa dengan mitosis, cuman dilakukan secara 2 kali. Jadi ada meiosis yang pertama, itu terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Hasil dari telofase 1 itu nanti, itu akan masing-masing akan digunakan untuk meiosis yang kedua. Jadi mulai dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, karena pembelahannya itu terjadi 2 kali, itulah alasan kenapa satu sel gamet akan membelah menjadi atau menghasilkan 4 sel anak. Yang sekali lagi set kromosomnya itu setengah atau haploid saja. Itu teman-teman. Ya, ini ada skemanya, tapi kita tidak bahas secara lengkap karena ini nanti ada di materi kelas 3 secara detail. Cuman Pak Anggit ingin mengajak kalian untuk melihat perbedaannya. Ya. Jadi ini menjadi kesimpulan apa yang kita bahas pada materi sel ini, ya, pembelahan sel atau reproduksi sel. Jadi dari jumlah pembelahannya, kalau mitosis itu hanya 11 kali, ya, berbeda dengan yang meiosis itu pembelahannya 2 kali. Jadi PMAT, profase, metafase, anafase, telofasenya itu hanya sekali untuk mitosis. Meiosis harus melakukan 2 kali PMAT. Oke. Lalu jumlah sel anak yang dihasilkan, kalau mitosis itu 2 sel, kalau meiosis itu 4 sel. Sifat kromosom sel anak pada masing-masing sel ya, itu kalau mitosis itu mirip dengan induknya atau diploid, tetap 2N. Sedangkan meiosis itu haploid atau N. Lalu berikutnya sel yang mengalami pembelahan. Kalau mitosis itu hanya pada sel tubuh saja atau sel somatis. Sedangkan meiosis itu pada sel gamet atau sel kelamin. Sekali lagi, ovum atau sperma. Tergantung ini tuh pada pria atau pada wanita. Nah, yang penting sekarang adalah tujuan. Jadi kalau mitosis itu dilakukan dengan tujuan agar dapat bertumbuh dan menggantikan sel-sel yang rusak. Sedangkan meiosis itu untuk mengurangi jumlah kromosom pada sel anakan, ovum atau sperma, sehingga pada generasi berikutnya jumlah kromosomnya itu selalu tetap 2N. Karena ovum kan N nih, haploid, sperma juga N. Maka saat ini nanti akan menghasilkan suatu individu menjadi zigot kan. Zigotnya itu jadi 2N lagi. Nanti zigot jadi manusia gede,
mengalami proses meiosis juga sel kelaminnya, tetap jadi N lagi kan. Jadi kamu bisa bayangkan kalau ovum atau sperma itu tetap 2N, ini dikawinkan, ovumnya 2N, spermanya 2N, digabungkan. Ini zigotnya jadi 4N. Kromosom setnya 2 kali lipat lebih banyak. Nah, itu nanti akan menimbulkan kecacatan atau sindrom kita mengenal. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu saja yang bisa Panggit sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi dengan baik. Silahkan bisa bertanya pada Panggit jika memang ada yang belum paham. Thank you teman-teman, sampai bertemu lagi pada pelajaran mendatang.